seamlessly because we'll project the image of what Indonesia is to the world, and the image what Indonesia is to the world. Mantap ini. Alhamdulillah, kabar super bahagia bagi fans timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino tunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2027. Untuk gantikan gagalnya event ini di 2023 lalu. Bahkan siap coret timnas Israel U20 demi lancarnya turnamen dan tak ada polemik lagi. Hadiah spesial bagi timnas Indonesia yang berkembang luar biasa. Jadi harapanku, di sisi lain, negara besar Asia Barat ini dukung penuh Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2027. Dikonfirmasi infrastruktur sudah siap, tinggal jalankan. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak video sampai selesai dan admin pastikan kamu bisa sangat senang mendengarnya. Nah ini dia, kabar gembira hampiri fans Garuda. Sinyal dikonfirmasi. Coach Shin Tae-yong beri kejutan dengan panggil Kevin Dix di laga super krusial versus Jepang untuk gantikan posisi Asnawi. Demi redam bintang Jepang Kaoru Mitoma yang super lincah. Setelah resmi jadi WNI. Jadi harapanku, di sisi lain memang Shin Tae-yong ungkap akan panggil satu pemain baru lagi ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Mantap betul lah kalau gini. Tonton video sampai akhir dan simak fakta lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah. Berkah spesial di hari Jumat. Jelang laga berat lawan timnas Jepang, mendadak Coach Shin Tae-yong akui timnas Indonesia punya satu keuntungan yang sangat bisa dimanfaatkan. Gak pernah terbayang sebelumnya. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bisa jadi pusing dibuatnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Nah gini dong, mantap. Keputusan sangat cerdas. Coach Shin Tae-yong tegaskan tak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski pulih dari cedera. Demi hasil maksimal dan kasih tempat untuk Kevin Dix. Posisi bek kanan dijamin aman sentosa. Fans Garuda sangat bahagia mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Ini dia penjelasan lengkapnya. Terobosan super jenius. Meski bomber timnas Jepang Ayaso udah absen lawan Indonesia, Shin Tae-yong tegaskan Jepang tetap lawan yang tak mudah. Semua elemen harus bekerja keras dan tak akan lagi otak-atik susunan pemain yang tepat. Sampai-sampai bisa full naturalisasi plus Rizky Ridho di starting 11. Wah, mantap gitu dong coach. Kasih yang terbaik dan buktikan hasil maksimal versus Jepang bukan hal mustahil. Ini baru top. Langkah super gemilang. Dapat tuntutan tinggi dari supporter timnas Indonesia, Rizky Ridho siap lakukan hal gila ini saat jumpa timnas Jepang dan Arab Saudi. Fans timnas Indonesia auto kaget namun semakin optimis mendengarannya. Apakah itu? Tonton video hingga selesai. Admin pastikan kamu bisa sangat takjub mendengarnya. Bikin heboh, sampai sebegitunya. Timnas Jepang gak seperti biasa. Di luar dugaan pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan ofisial timnas Jepang sampai rela lakukan hal ini demi kalahkan timnas Indonesia. Seakan anggap Indonesia tim kuat walaupun dari Asia Tenggara. Wah ini agak kocak sih. Padahal kita tim baru naik loh. Kayak udah lawan tim besar aja. Hahaha. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Mantap ini. Alhamdulillah kabar super bahagia bagi fans timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino tunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2027. Untuk gantikan gagalnya event ini di 2023 lalu. Bahkan siap coret timnas Israel U20 demi lancarnya turnamen dan tak ada polemik lagi. Hadiah spesial bagi timnas Indonesia yang berkembang luar biasa. Jadi harapanku,
Di sisi lain, negara besar Asia Barat ini dukung penuh Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2027. Dikonfirmasi infrastruktur sudah siap, tinggal jalankan. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak video sampai selesai dan admin pastikan kamu bisa sangat senang mendengarnya. Harapan besar menyelimuti para penggemar sepak bola Indonesia dengan munculnya spekulasi bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2027. Kabar harapan ini menjadi angin segar setelah gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2023. Ada sinyal positif bahwa FIFA diharapkan siap mencoret Israel dari turnamen untuk menghindari polemik demi memastikan kesuksesan event ini di Indonesia. Dukungan besar dari negara-negara Asia Barat, khususnya Uni Emirat Arab, semakin memperkuat peluang Indonesia. Dalam pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, dan Menteri Pendidikan UEA, Dr. Ahmad Belhoul Al-Falasi, dukungan dari pihak UEA disampaikan secara langsung. Ahmad Belhoul yang juga menjabat sebagai General Authority of Sports UEA menyatakan bahwa UEA siap mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2027. UEA dengan senang hati mendukung pencalonan Indonesia untuk Piala Dunia U20 di tahun 2027, ujar Menteri Ahmad Belhoul dikutip dari pernyataan resmi Kemenpora RI. Piala Dunia U20 sendiri merupakan turnamen 2 tahunan yang akan berlangsung di Chili pada tahun 2025. Indonesia sebelumnya hampir menjadi tuan rumah pada 2023, namun dibatalkan oleh FIFA dan dialihkan ke Argentina. Saat ini infrastruktur yang telah dipersiapkan untuk edisi 2023 menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah di edisi 2027. Menpora Dito Aryo Tejo pun menyampaikan harapan besar bahwa impian ini bisa terwujud. Semoga cita-cita kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bisa terwujud. Secara infrastruktur, kita tentu sudah siap karena hampir menjadi tuan rumah pada 2023, ujarnya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dan berdoa agar impian besar ini menjadi kenyataan. Saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk berdoa agar niat baik ini segera terwujud dan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2027, tambah Dito. Dukungan kuat dari berbagai pihak, kesiapan infrastruktur, dan langkah-langkah dari FIFA untuk memastikan penyelenggaraan yang lancar membuat Indonesia semakin dekat dengan harapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2027 yang prestisius ini. Nah ini dia, kabar gembira hampiri fans Garuda. Sinyal dikonfirmasi. Coach Shin Tae-yong beri kejutan dengan panggil Kevin Dix di laga super krusial versus Jepang untuk gantikan posisi Asnawi. Demi redam bintang Jepang Kaoru Mitoma yang super lincah. Setelah resmi jadi WNI. Jadi harapanku, di sisi lain memang Shin Tae-yong ungkap akan panggil satu pemain baru lagi ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Mantap betul lah kalau gini. Tonton video sampai akhir dan simak fakta lengkapnya di sini. Para penggemar timnas Indonesia mendapatkan kabar baik yang semakin menguatkan harapan bahwa Kevin Dixback keturunan Belanda bisa segera melakoni debut bersama skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan isyarat akan menambah satu pemain lagi untuk memperkuat tim. Jelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sebelumnya telah merilis daftar 27 pemain yang akan menghadapi dua laga krusial tersebut. Namun pelatih asal Korea Selatan ini menyebut kemungkinan akan ada satu pemain tambahan yang segera dipanggil untuk memperkuat skuad. Meski belum diumumkan secara resmi, banyak spekulasi bahwa nama yang akan mengisi slot tambahan ini adalah Kevin Dix, mengingat proses naturalisasinya telah disetujui oleh DPR RI. Para pemain timnas dijadwalkan mulai berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024 guna menjalani persiapan menghadapi dua laga berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang pada 15 November, disusul pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November.
Kedua laga ini akan menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk mengamankan posisi di klasemen grup C dan membuka peluang lolos ke putaran selanjutnya. Shin Tae-yong juga menyinggung bahwa beberapa pemain masih menyelesaikan pertandingan mereka di klub masing-masing dan akan datang sedikit terlambat ke Jakarta. Kami akan memanggil 27 hingga 28 pemain untuk persiapan. Kami perlu melihat situasi para pemain, terutama untuk mereka yang baru selesai bertanding di klub, ujar Coach Shin. Bila Kevin Dix benar-benar bergabung, debutnya akan menjadi sorotan khusus karena ia diharapkan bisa membawa kekuatan baru dan stabilitas di lini belakang timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Berkah spesial di hari Jumat. Jelang laga berat lawan timnas Jepang, mendadak Coach Shin Tae-yong akui timnas Indonesia punya satu keuntungan yang sangat bisa dimanfaatkan. Gak pernah terbayang sebelumnya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu bisa jadi pusing dibuatnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Jelang pertandingan melawan timnas Jepang, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa absennya striker andalan Jepang, Ayase Oda, bisa menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Absennya Oda yang merupakan pemain penting di lini serang Jepang membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mencoba meraih hasil maksimal dalam pertandingan penting ini. Sebagai informasi, Ayase Oda adalah striker utama Jepang dan bermain untuk klub Feyenoord. Dari 30 penampilannya bersama tim nasional, ia telah mencetak 14 gol, termasuk 2 gol ke gawang Indonesia di Piala Asia 2023 yang lalu. Kala itu udah berhasil mencetak 2 gol dan membantu Jepang menang atas Indonesia dengan skor 3-1 pada 24 Januari 2024. Shin Tae-yong menyatakan bahwa absennya udah bisa menjadi keuntungan yang coba dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan ini juga menegaskan bahwa timnas Jepang tetaplah tim yang kuat dengan organisasi permainan yang baik sehingga Indonesia harus tetap waspada. Ya, kita bisa anggap ini sebagai keuntungan karena dia striker inti, ungkap Shin Tae-yong di Stadion GBK. Tapi organisasi timnas Jepang itu sangat baik, jadi kita tidak boleh lengah sedikit pun, tambahnya. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK. Pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dengan raihan 3 poin dari 4 laga, skuad Garuda kini berada di peringkat kelima. Kemenangan melawan Jepang bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk merangsek ke peringkat kedua, mengingat jarak poin dengan Australia yang ada di posisi kedua hanya 2 poin. Shin Tae-yong berkomitmen untuk memanfaatkan setiap peluang demi membantu timnas Indonesia meraih hasil terbaik di hadapan para pendukung di GBK. Ketiadaan Oda di lini depan Jepang diharapkan bisa menjadi celah yang mampu dimaksimalkan para pemain Indonesia untuk tampil maksimal dan mengejar kemenangan. Nah gini dong mantap. Keputusan sangat cerdas. Coach Shin Tae-yong tegaskan tak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski pulih dari cedera. Demi hasil maksimal dan kasih tempat untuk Kevin Dix. Posisi bek kanan dijamin aman sentosa. Fans Garuda sangat bahagia mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Ini dia penjelasan lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat keputusan taktis dengan tidak memanggil Asnawi Mangkualam untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Asnawi sudah pulih dan bahkan bermain bersama klubnya Port FC, Shin memilih opsi ini demi meningkatkan peluang meraih hasil maksimal di pertandingan penting tersebut. Skuad Garuda akan menjalani laga kelima dan keenam di grup C melawan Jepang dan Arab Saudi, keduanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketidakhadiran Asnawi cukup menarik perhatian, apalagi mengingat performanya yang sebelumnya stabil bersama timnas. Namun beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Asnawi belum kembali ke performa terbaiknya. Selain itu, ia juga sempat mengalami cedera hamstring
yang menurut Coach Shin merupakan salah satu alasan utama untuk tidak memanggilnya kali ini. Pada pertandingan Port FC melawan Bangkok United pada 2 November lalu, Asnawi bermain selama 45 menit sebelum ditarik keluar. Meski sudah kembali ke lapangan, Coach Shin mengungkapkan bahwa ia enggan mengambil risiko dengan pemain yang belum sepenuhnya bugar. Cedera hamstring seperti yang dialami Asnawi memang bisa rawan kambuh dan sering memerlukan waktu pemulihan yang hati-hati. Coach Shin menilai bahwa kondisi fisik Asnawi belum cukup optimal untuk menghadapi intensitas laga internasional melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Memang Asnawi kena cedera hamstring dan sebelum kami mengeluarkan daftar pemain, Asnawi sudah menyatakan tidak masalah jika tidak dipanggil, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa memanggil Asnawi bisa menimbulkan masalah tambahan di tengah kompetisi jika cederanya kambuh. Keputusan Coach Shin ini mencerminkan strategi bijaksana demi menjaga konsistensi dan kesiapan pemain di laga-laga krusial. Timnas Indonesia sendiri akan mulai berkumpul untuk pemusatan latihan pada 10 November mendatang, dengan harapan meraih poin penuh dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi, demi memperbaiki posisi di klasemen grup C. Terobosan Super Genius. Meski bomber timnas Jepang Ayase udah absen lawan Indonesia, Shin Tae-yong tegaskan Jepang tetap lawan yang tak mudah. Semua elemen harus bekerja keras dan tak akan lagi otak-atik susunan pemain yang tepat. Sampai-sampai bisa full naturalisasi plus Rizky Ridho di starting 11. Wah, mantap gitu dong coach. Kasih yang terbaik dan buktikan hasil maksimal versus Jepang bukan hal mustahil. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyadari tantangan besar yang menanti saat skuad Garuda, yakni menjamu Jepang dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Jepang dipastikan tampil tanpa striker andalan mereka, Ayase udah yang harus absen akibat cedera hamstring. Shin Tae-yong menegaskan bahwa tim Samurai Biru tetap merupakan lawan yang sangat tangguh dan tidak bisa dianggap remeh. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 ini menjadi salah satu ujian berat bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui bahwa meski absennya udah bisa menjadi sedikit keuntungan bagi timnya, itu tidak serta-merta melemahkan Jepang. Absennya udah tentu menguntungkan kita, tapi Jepang adalah tim yang sangat solid, ujar Shin Tae-yong saat ditemui media. Mereka punya pengorganisasian tim yang luar biasa baik, sehingga meskipun satu pemain penting absen, kualitas mereka tidak akan menurun drastis. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya timnas Indonesia untuk melakukan persiapan maksimal, terutama karena hampir seluruh pemain Jepang berkarier di liga-liga elit Eropa. Bagi Coach Shin, absennya satu pemain kunci seperti Uda tidak berarti Jepang kehilangan ancaman yang berarti. Mereka tetap akan tampil sebagai tim yang kuat dengan teknik individu dan kedisiplinan tinggi. Kami harus waspada dan tidak boleh lengah, tambahnya. Selain itu, Shin Tae-yong berharap tidak ada lagi eksperimen susunan pemain dalam laga yang sangat menentukan ini. Menghadapi tim yang berada di peringkat 15 dunia, Shin meyakini bahwa kesiapan dan kerja sama tim yang matang adalah kunci. Ia diharapkan tidak lagi banyak mencoba formasi atau kombinasi pemain baru di laga krusial, mengingat setiap posisi dan strategi harus bekerja maksimal untuk meredam serangan dan penguasaan bola Jepang. Jepang yang saat ini berada di peringkat pertama Asia memang unggul dalam ranking FIFA dan sering dianggap sebagai tim Asia yang paling konsisten. Secara peringkat dan performa, mereka yang terbaik di Asia. Jadi kami tahu bahwa menghadapi mereka adalah tantangan besar dan laga ini akan sangat berat bagi kami, jelas Shin Tae-yong. Laga ini juga menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka di bawah asuhan Shin Tae-yong. Supporter Indonesia yang memenuhi SUGBK akan menjadi kekuatan tambahan, namun Shin Tae-yong mengingatkan para pemainnya untuk tetap fokus dan tidak terbebani oleh dukungan besar ini. Kami ingin membalas dukungan supporter dengan memberikan yang terbaik di lapangan, tutupnya.
Ini baru top. Langkah super gemilang. Dapat tuntutan tinggi dari supporter timnas Indonesia, Rizky Ridho siap lakukan hal gila ini saat jumpa timnas Jepang dan Arab Saudi. Fans timnas Indonesia auto kaget namun semakin optimis mendengarannya. Apakah itu? Tonton video hingga selesai. Admin pastikan kamu bisa sangat takjub mendengarnya. Bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho menunjukkan sikap berkelas saat menghadapi tuntutan besar dari supporter. Alih-alih merasa terbebani, pemain berusia 22 tahun ini justru mengaku menikmati tekanan tersebut, menganggapnya sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Hal ini diungkapkan Rizky Ridho saat konferensi pers bersama Indomilk Steril dalam peluncuran kemasan edisi spesial Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. Pada kesempatan itu, ia berbicara tentang persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menjamu dua lawan tangguh, Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di GBK. Dengan hanya mengantongi 3 poin dari 4 laga, posisi Indonesia berada di urutan kelima, bersaing ketat dengan Cina yang berada di dasar klasemen. Karena itu, tim Merah Putih diharapkan dapat mencuri poin dari 2 laga kandang ini demi peluang lolos ke babak selanjutnya. Ridho memahami bahwa supporter berharap tinggi pada timnas Indonesia, terutama ketika tim akan tampil di hadapan publik sendiri. Pemain Persija Jakarta tersebut menyadari bahwa supporter ingin melihat Garuda bersaing di posisi 4 besar, target minimal yang memungkinkan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi. Tentunya pressure itu ada dan memang harus ada karena kami punya target yang besar ke depannya, ungkap Rizky Ridho kepada awak media di GBK. Ia juga menyampaikan bahwa meski target sudah ditetapkan oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, ia dan rekan-rekannya siap berjuang keras untuk mewujudkannya. Target kami adalah mencapai posisi 4 besar di grup dan lolos ke babak playoff. Kami sebagai pemain akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi bahkan jika bisa melampaui target tersebut, kata Ridho penuh keyakinan. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga menegaskan bahwa meski perjalanan ini tidak mudah, tim akan tampil dengan semangat penuh untuk meraih hasil terbaik. Misi kami tidak mudah, tetapi semoga bisa memenuhi target, tambahnya menutup dengan sikap optimistis. Respon dewasa dari Rizky Ridho ini bisa jadi mendapat apresiasi dari para supporter yang sebelumnya mengkhawatirkan performa tim. Sikap positifnya tidak hanya memberikan dorongan moral bagi rekan-rekannya, tetapi juga menciptakan keyakinan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tantangan ini dengan semangat dan determinasi tinggi. Bikin heboh, sampai sebegitunya, timnas Jepang gak seperti biasa. Di luar dugaan pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan ofisial timnas Jepang sampai rela lakukan hal ini demi kalahkan timnas Indonesia. Seakan anggap Indonesia tim kuat walaupun dari Asia Tenggara. Wah, ini agak kocak sih. Padahal kita tim baru naik loh. Kayak udah lawan tim besar aja. Hahaha. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia pada 15 November mendatang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan berjalan ketat. Timnas Jepang, yang biasanya tampil percaya diri saat menghadapi negara Asia Tenggara, kali ini melakukan persiapan ekstra serius. Mungkin karena Indonesia kini bukan lagi lawan yang mudah, terutama ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jepang tengah memegang posisi puncak klasemen dan berambisi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun mereka menyadari ancaman dari timnas Indonesia yang diperkirakan tampil kuat dengan dukungan penuh supporter dan beberapa pemain kunci, termasuk pemain keturunan yang semakin memperkuat skuad Garuda. Direktur Tim Nasional Jepang, Masakuni Yamamoto, mengakui bahwa Jepang telah melakukan analisis mendalam terhadap setiap pemain Indonesia. Kami memiliki departemen analisis yang lengkap, jadi kami tahu segalanya dan hal ini dibagikan kepada para staf, termasuk pelatih Moriyasu, ungkap Yamamoto. Tim analisis Jepang telah menyerahkan semua data temuan mereka ke pelatih kepala Hajime Moriyasu untuk menentukan taktik yang tepat menghadapi Indonesia.
Moriyasu sendiri mengatakan bahwa ia terus memantau perkembangan komposisi pemain Indonesia, termasuk kemungkinan kedatangan pemain baru seperti Kevin Diggs. Kami harus mempertimbangkan bahwa jumlah pemain bisa saja berubah, ujarnya sambil menambahkan bahwa timnya siap menyesuaikan strategi jika Indonesia memasukkan pemain tambahan. Jepang memang tak ingin meremehkan kekuatan timnas Indonesia yang kini mengincar 4 poin dari laga melawan Jepang dan Arab Saudi untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Pertandingan ini semakin penting bagi Indonesia yang ingin membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim besar Asia, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter di GBK. Setelah pertandingan melawan Indonesia, Jepang dijadwalkan bertandang ke Cina pada 19 November. Meski mereka diunggulkan, Jepang sadar bahwa pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi tantangan serius. Apabila pasukan Shin Tae-yong mampu mencuri poin dari laga ini, persaingan di papan klasemen akan semakin menarik dan ketat.